Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, katanya yakin nih adik-adik semua pasti penuh dengan sukacita dan semangat yang baru di pagi hari ini. Adik-adik, apa kabar semuanya? Hari ini sudah siap untuk beribadah? Jangan lupa adik-adik siapkan Alkitab, alat tulis, dan juga uang persembahan untuk ibadah hari ini. Untuk adik-adik yang belum bersaat teduh, adik-adik bisa menghentikan video ini sebentar. Adik-adik mengambil waktu dulu untuk bersaat teduh, baru kemudian melanjutkan lagi video ini untuk kita beribadah bersama-sama. Sudah siap beribadah bersama-sama? Kalau sudah siap, yuk kata Nia mengundang adik-adik untuk kita bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu pembukaan berikut ini. Adik-adik, sebelum kita menyanyikan lagu-lagu gereja, marilah kita bangkit berdiri yuk. Adik-adik, kita sudah selesai memuji Tuhan, menyanyikan lagu pembukaan. Sekarang untuk membuka ibadah ini, kata Nia mau mengajak adik-adik kita berdoa bersama-sama. Yuk kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang baru ini, untuk semangat dan sukacita yang baru di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati tidur malam kami dan memberikan pagi yang begitu indah hari ini. Tuhan, sekarang kami berkumpul secara online Tuhan, untuk beribadah bersama-sama, memuji nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan mau berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, berkatilah kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, mengikuti ibadah ini juga dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, setelah ini kita akan membaca bacaan nas pembimbing. Bacaan nas pembimbing kita hari ini akan dibacakan oleh teman kita, adik Layan dari kelas AT bernama Juno. Pembacaan hari ini kita ambil dari Mazmur 46 ayat 2-4. Allah itu bagi kita tempat berlindung dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku
Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Esra 1 ayat 1 sampai 5. Esra 1 ayat 1 sampai 5. Kalau sudah dapat Alkitabnya, dibiarkan terbuka dulu. Kita akan berdoa untuk mengawali renungan kita pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami akan membaca Alkitab, kami akan merenungkannya. Tuhan tolong berilah Roh Kudus yang akan memampukan kakak layan yang membawakannya, juga adik-adik yang mendengarkannya, supaya apa yang ditaburkan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kakak akan bercerita dari bacaan Alkitab kita tadi. Kakak akan bercerita tentang seorang raja di Persia bernama Raja Kores. Pada saat itu dia mengizinkan bangsa Israel untuk kembali ke tanah airnya setelah bangsa Israel hidup dalam pembuangan selama 70 tahun di Babel. Bukan itu saja, Raja Kores memerintahkan Esra untuk membangun kembali bait Allah yang telah hancur. Nah, adik-adik, meskipun Raja Kores ini bukan berasal dari bangsa Israel, tetapi Tuhan memakai Raja Kores untuk menolong bangsa Israel bisa bebas dari pembuangan, bahkan membangun kembali bait Allah yang telah hancur. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk melaksanakan kehendaknya atau melaksanakan rencana Tuhan. Dalam bacaan kita tadi, rencana Tuhan yaitu untuk menolong umatnya kembali ke tanah airnya dan membangun kembali bait Allah yang telah hancur. Adik-adik, Tuhan berkuasa atas semua yang terjadi di dalam dunia ini. Dia bisa memakai hati dan kehidupan setiap kita untuk melaksanakan rencananya Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan juga bisa memakai kalian untuk melaksanakan perbuatan baik seperti menolong sesama, seperti berbagi sukacita, membawa damai kepada siapapun yang kalian temui setiap hari. Bagaimana caranya Tuhan akan memakai kita dalam kehidupan kita setiap hari? Caranya, Tuhan akan menyentuh hati adik-adik atau menggerakkan hati adik-adik untuk melakukan perbuatan baik tentunya. Misalnya, adik-adik merasa iba, merasa kasihan melihat mereka yang hidupnya susah, mereka yang berkekurangan. Adik-adik merasa kasihan, lalu adik-adik ingin membantu mereka.
Nah, itu berarti Tuhan sedang memakai adik-adik untuk melaksanakan perbuatan baik, yaitu menolong mereka yang susah. Atau contohnya misalnya juga seperti adik-adik merasa bersemangat sekali. Adik-adik rajin mengikuti IMPA setiap hari Minggu. Itu juga Tuhan sedang menggerakkan hati adik-adik untuk selalu rajin beribadah. Itu juga salah satu contoh Tuhan memakai adik-adik dengan adik-adik merasa bersemangat setiap kali mengikuti IMPA. Begitu juga sebaliknya, misalnya ada teman kalian yang membantu kalian waktu kalian merasa susah dalam pelajaran. Lalu teman kalian membantu. Nah, teman kalian itu Tuhan menggerakkan hatinya untuk membantu kalian supaya mengerti pelajaran yang adik-adik anggap susah. Ingat ya adik-adik, jangan kalian mengeraskan hati kalian. Kalau adik-adik merasa dalam hati tersentuh, itu berarti Tuhan sedang memakai adik-adik untuk melaksanakan rencana Tuhan yang baik. Nah, adik-adik, semoga apa yang kakak cerita pada pagi hari ini bisa adik-adik laksanakan dalam kehidupan setiap hari, karena Tuhan bisa memakai siapa saja, kita semua termasuk adik-adik, untuk melaksanakan kehendaknya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, sekarang kita akan memulai aktivitasnya. Kak Tania mau mengajak adik-adik untuk membangun sebuah gereja melalui gambar adik-adik. Nah, Kak Tania mau lihat nih bagaimana gambaran gereja menurut adik-adik, menurut kreativitas adik-adik. Bahan-bahan yang diperlukan mudah sekali, adik-adik bisa menyiapkan gambar gereja yang sudah Kak Tania bagikan, atau adik-adik boleh juga menggambarnya di kertas HVS kosong dengan bentuk bangunan yang sesuai dengan gambaran dan kreativitas adik-adik. Kalau sudah, gambarnya bisa digunting dan ditempelkan di kertas buffalo atau kertas karton yang adik-adik miliki di rumah. Jika sudah ditempel, silakan adik-adik menghiasnya dan mewarnainya dengan alat pewarna adik-adik. Seperti di sini Kak Tania punya pensil warna, krayon, dan juga spidol. Silakan adik-adik gambarkan sesuai dengan kreativitas adik-adik. Nah, penasaran punya Kak Tania seperti apa? Kak Tania juga mau kerjain nih hari ini. Yuk kita sama-sama kerjain ya. Nanti kita share hasil aktivitasnya di grup WhatsApp Mama Papa Pelkat PA. Kak Tania tunggu loh hasil karya adik-adik semuanya. Jangan lupa dikerjakan dan di-share ya.
Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Kakak minta adik-adik mengambil sikap doa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mau berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Berikan kesehatan kepada papa mama, kepada adik kakak, supaya mereka tetap sehat. Tuhan berkati papa mama dalam pekerjaan mereka setiap hari. Tuhan mau menolong. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami. Tuhan mau melindungi mereka di mana saja mereka berada. Biarlah mereka boleh dalam keadaan sehat. Untuk teman-teman kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, sedang sakit, Tuhan yang akan menyembuhkan, Tuhan yang akan memberikan kembali kesehatan kepada mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk gereja kami, GPIB Ora et Labora. Tuhan berkati pendeta, seluruh presbiter, juga pelayan yang melayani ya Tuhan, berkati supaya pelayanan gereja kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Gedung gereja yang sedang diusahakan untuk bisa kami miliki, Tuhan tolong segala usaha yang dilakukan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk negara dan bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan tolong negara kami sedang mengalami pandemi. Tuhan berkati Bapak Presiden bersama seluruh jajarannya yang berusaha mengambil kebijaksanaan, langkah-langkah supaya bangsa Indonesia bisa keluar dari pandemi ini ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, kami semua bangsa Indonesia juga bisa bersatu padu, berusaha supaya bisa melewati masa-masa pandemi ini. Ya Tuhan Yesus, kiranya mau mendengarkan doa ini. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan syukur kita pada ibadah hari ini, dan sekarang saatnya kita mendoakan uang persembahan yang sudah kita berikan. Adik-adik, silakan mengambil sikap berdoa, dan doa persembahan ini akan dipimpin oleh teman kita dari kelas AT, yaitu Adik Eli. Mari kita berdoa bersama-sama dengan Adik Eli ya.
Kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih kami ucapkan karena Engkau telah memberi kami kesempatan beribadah hari ini. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh Kakak Layan. Kiranya dapat tumbuh dan berbuah di hati kami. Terimalah persembahan dari kami. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan, besar atau kecilnya persembahan kami. Dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja Ora et Labora dan orang banyak. Sehingga namamu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Kak Tania berharap firman Tuhan dan cerita yang disampaikan oleh Kakak Layan pada hari ini dapat menjadi berkat bagi adik-adik semua dan adik-adik bisa menerapkan itu di kehidupan sehari-hari. Sekarang Kak Tania mau mengajak adik-adik untuk kita bersama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari adik-adik kita berdoa, mengambil sikap berdoa, melipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu kepada kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mendampingi kami, membimbing kami selama ibadah ini berlangsung. Tuhan, kiranya apa yang disampaikan oleh Kakak Layan pada hari ini dapat selalu menjadi berkat bagi kami Tuhan, dan dapat kami terapkan, kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami akan kembali beraktivitas masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati, mendampingi kami di sepanjang hari ini Tuhan, supaya kami dapat terus menjadi anak-anak-Mu yang membawa berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik semuanya yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.